Oke baik, saya Maria Murni, mahasiswa semester 6 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, munculnya virus corona ini terkait dengan perang ideologi global. Yang kedua, tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah ajakan masyarakat agar menjaga kesehatan, optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Oke baik, yang pertama, munculnya virus corona ini terkait perang ideologi global. Munculnya virus corona ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit virus ini sering disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, tanpa terkecuali, baik bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu yang menyusui, orang dewasa, maupun lansia, di mana virus ini menyerang sistem pernapasan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan seperti flu biasa. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan lain-lain. Memang awalnya saya berpikir bahwa virus ini hanya hal biasa saja, tetapi setelah mendengar banyak korban yang meninggal karena virus ini, saya berpikir bahwa virus ini bukan main-main, bukan hal yang lelucon, tapi ini penyakit yang sangat serius yang kita hadapi sekarang. Bukan hanya negara Indonesia saja yang mengalami penyakit ini, tetapi untuk banyak negara. Ada 93 negara yang sudah mengalami infeksi ini, sudah mengalami virus corona ini. Salah satunya adalah negara Indonesia. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi ringan saja, seperti flu, akan tetapi bisa juga menyebabkan pernafasan berat, sampai pneumonia, dan bahkan hingga kematian. Di Cina, negara pertama kali yang terdeteksi corona, tingkat kematian 3.249 orang dengan jumlah warga terpapar 81.155 orang. Di Italia, di posisi kedua dengan jumlah warga terpapar 31.713 orang dan kematian 2.978 orang. Di Iran, di tempat ketiga dengan jumlah warga terpapar 17.361 orang dan kematian 1.135 orang. Masih banyak negara-negara lain yang sudah mengalami penyakit virus ini. Virus corona membuat semua warga dunia tersentak, was-was, khawatir, dihantui karena ketakutan. Corona berdampak pada perekonomian Indonesia. Kurs mata uang rupiah terkoreksi cukup tajam. Kini telah mencapai 16.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Pertukaran antara Indonesia dengan Amerika sekarang sangat minim. Ini dipastikan bisa berakibat berat pada struktur APBN Indonesia. Terlebih lagi, negara ini masih dibebani pembayaran utang yang nilainya tak kecil.
virus corona adalah faktor non-teknis yang sangat mungkin tak dikalkulasi bakal menghantam perekonomian global. Pertumbuhan perekonomian global dan banyak negara kemungkinan besar terkoreksi seiring dengan wabah global ini. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal Cina mengalami pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga salah satu negara yang sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, elektronik, komputer, dan lain-lain. Yang kedua adalah tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut saya, pemerintah daerah harus saling mendengar kepada pemerintah pusat. Apapun kebijakan dari pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak boleh memberikan kebijakan sewenang-wenangnya dari pemerintah pusat. Seperti yang sudah dipaparkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini, bahwa menghimbau agar masyarakat tidak boleh keluar rumah. Maksudnya jangan jalan-jalan. Berlibur bukan berarti liburan. Masyarakat tetap di rumah untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena dari virus corona. Seharusnya masyarakat harus mentaati semua aturan yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melakukan tersebut bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kebaikan masyarakat. Dan masyarakat harus mentaati semuanya itu. Pemerintah akan melakukan banyak hal karena demi kebaikan masyarakat, agar masyarakat terhindar dari virus itu. Salah satunya itu adalah jangan keluar rumah. Bukan hanya itu, tetapi banyak sekolah yang diliburkan. Universitas juga kuliah online, yang kuliah melalui online bukan tatap muka, karena dari pemerintah dilarang untuk berkumpul bersama-sama, walaupun ada kepentingan apa saja, baik itu kepentingan adat atau bagaimana, tapi yang pasti ini untuk demi kebaikan bersama. Dan kalau keluar jangan lupa untuk mencuci tangan dan pulang langsung mandi. Ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, dan saya sangat sepakat apa yang sudah dipaparkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Dan masyarakat juga jangan terlalu panik dengan berita-berita dari media, karena banyak berita yang hoax, banyak berita yang tidak jelas. Jadi masyarakat tetap waspada dan jangan terlalu panik dengan situasi. Banyak saja berdoa kepada Tuhan agar dapat mengatasi masalah ini, untuk mengatasi penyakit yang sedang kita alami sekarang, yaitu virus corona. Ya, meskipun di NTT belum ada yang positif corona, tetapi tetap menjaga waspada dan harus berantisipasi. Banyak juga himbauan agar penerbangannya untuk sementara ditutup. Ya, saya juga sepakat, karena semua itu demi kebaikan kita sebagai masyarakat agar tidak terkena virus corona. Seperti yang di Italia, banyak korban itu karena keras kepala, tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Dan jangan sampai Indonesia juga seperti itu. Makanya pemerintah mengantisipasi hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Semuanya saya sudah jelaskan tadi dari ketiga soal yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Jangan lupa berdoa, tetap optimis, menjaga kesehatan, dan
taati semua aturan dari pemerintah, karena ini semua demi kebaikan kita. Terima kasih.